Oke, slideshow Pak. Ya, Bapak Ibu, acara hari ini adalah studi Alkitab Digital AI number 1, nomor 1. Nanti akan dilanjutkan untuk bulan depan. Kita akan belajar tentang prompting fokus dan juga introduction untuk AI Square. Ya, oke. Ya, agenda hari ini kita akan review sedikit tentang fondasi studi Alkitab yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Lalu nanti kita akan ada tanya jawab. Kemudian Pak Max akan memberikan pemaparannya, lalu akan ada pertanyaan yang kedua juga. Lalu saudara Pak Max akan melanjutkan dengan pemaparannya yang kedua, ya. Oke, Bapak Ibu review, ini kita sudah 6 kali dengan hari ini kita mengadakan AI, mengadakan forum diskusi teologi ya. Ya. Dan dari 5 yang sebelumnya belajar studi Alkitab klasik, ternyata dari zaman ke zaman studi Alkitab itu sesuatu ya, it's okay. Gak apa-apa Pak. Akan jelasin bentar. Oke, sudah. Ya. Bisa lihat dengan lebih baik. Ada masalah dengan meja ini. Oke. Studi Alkitab klasik kami lihat dan belajar tentang studi Alkitab seperti apa sebagai fondasinya, bahannya, caranya, dan daripada itu apa terjadi waktu dunia jadi modern, waktu digital. Dan kami lihat semua presupposisi prinsip Alkitab masih laku, tetapi bukan studi Alkitab modern seperti postmodern atau filsafat liberal, daripada liberal, dan berapa banyak hal yang sangat sesuai dengan zaman dan sekular tetapi belajar tidak sesuai dengan Alkitab. Betul. Studi Alkitab digital harus masih ikut prinsip dan dasar dan fondasi yang klasik. Dan itu belajar tentang studi Alkitab digital dan sadar ada 3 era digital. Dan sebentar lagi akan lihat seperti apa eranya dan smart dan seperti apa fondasi untuk studi Alkitab. Ini minggu lalu Pak. Itu bulan yang lalu. Ya. Sekarang kami akan hari ini studi Alkitab digital mulai dengan benar. Dan kami lihat ada 4 pilar untuk fondasi studi Alkitab dengan memakai AI. Ada AI literacy, AI skill, AI Bible literacy, dan AI learning. Dan kemarin, bulan yang lalu, mulai belajar AI literacy. Dengan perkataan lain, mulai mengerti seperti apa AI dan dampaknya dan kemungkinannya untuk bisa AI. So, apa integrasi teknologi dan teologi? Apa kacamata Allah? Bagaimana bisa memikirkan sebagai orang Kristen tentang AI? Apa hubungan Roh Kudus dan firman? Dan harus punya satu fondasi, dan fondasi utama dan dasarnya adalah AI for God. Yes. Berdasar itu dan pengertian yang benar tentang AI, bisa tambah skill. Dan berdasar AI literacy dan AI skill, bisa mulai untuk gali firman untuk bisa memakai, dan ada AI learning yang jadi hasilnya. And so bulan yang lalu dan sebelumnya sampai AI literacy, apa AI bahayanya, AI for God, AI quotient. Dan hari ini kami akan belajar secara dasar AI skill seperti apa, prompting, focus, itu singkatan, dan lebih dari itu. Dan kami akan introduksi ringan kepada AI, Bible literacy, AI squared, dan PA dengan AI. Ya, jadi bulan depan kita akan lakukan studi Alkitab dengan AI secara full. Hari ini akan diberi intronya dulu, dicicipi dulu dengan Pak Max ya. Oke. So, ada pertanyaan diskusi. Dan pertanyaan diskusi adalah cukup sederhana, tapi apa yang membedakan good conversation dengan bad conversation? Percakapan yang baik atau percakapan yang buruk. Nah, Bapak Ibu silahkan open audio, ini forum diskusi, jadi Bapak Ibu jangan jadi penonton, silahkan mari memberikan responsnya, bisa dengan live chat atau bisa langsung aja dengan
raise hand atau saudara langsung aja open audio. Silakan. Menurut saudara, apa yang membedakan percakapan yang baik dan tidak baik? Silakan. Ya, ada? Pak Konrad sudah open audio. Silakan, Pak. Iya Bu, terima kasih. Menurut pemahaman saya Bu, sederhana saja. Kalau percakapan yang baik adalah percakapan yang dimengerti oleh pihak yang sedang berkomunikasi. Kedua pihak bisa Ya, mengerti apa pesan yang disampaikan dan sebaliknya pun sama. Kalau dia bad conversation, percakapan di mana pesannya tidak sampai jadi ada salah tafsir, ada salah ya. paham. Tuh. Itulah Bu, ya kira-kira Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ada teman-teman yang lain yang apa? Silakan Pak Hens. Ya, setuju tidak setuju gimana Pak? Ada tambahan? Open audio Pak. Ya, silakan. Saya setuju ya dengan pernyataan Bapak tadi. Memang percakapan yang baik itu percakapan yang sudah tentu pertama sopan ya. Ya. Ya, yang kedua adalah topiknya jelas, tujuan yang dicapai jelas. Dan hal yang penting menurut saya juga adalah secara positif apa yang kira-kira ingin didapatkan gitu ya. Ya. Jadi tidak kayak kalau kita diskusi langsung kayak critical thinking gitu, enggak. Ya, itu dari saya. Ya, ini ada tambahan dari Pak Wasis. Apa namanya? Good conversation itu nyambung. Tadi nyambung udah diganti nih Pak. Oke, ya nyambung. Jadi silakan Pak, mau dijelaskan maksudnya apa nih Pak? Ya Bu, eh, nyambung itu pertama kan kalau kita bercakap itu ada sisi penerima, ada sisi pengirim ya. Memang Betul. sisi penerima dan sisi pengirim itu sama-sama mengerti topiknya dan nyambung itu artinya ya yang diungkapkan itu ya bisa dimengerti dan dua arah ya. Kemudian yang satu lagi dalam komunikasi itu selalu ada apa ya medianya Bu. Nah ini medianya harus sama. Kalau yang satu pakai Bahasa Jawa. WA ya WA Jawa bahasanya harus sama. Nah itu Ya, nyambung. Terima kasih Bu. betul. Betul. Dan Ya, kalau itu hanya satu arah, itu bukan conversation. Seperti tadi bilang, harus Ya. dua arah. ya. Oke Pak Sukijanto. Ya, silakan Pak. Open audio langsung aja. Oh ya, gini, saya sependapat dari pembicara yang tadi barusan bapak-bapak yang 1, 2, dan 3. Cuman Ya, saya cuman istilahnya nambahkan aja sedikit ya beberapa. Satu pasti topiknya harus sama atau istilahnya nyambung dan lain-lain. Dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai ngelantur ngobrol-ngobrol. Dan kemana-mana. Alor ngidul kalau orang Jawa bilang Pak. ya, kadang mungkin topiknya ini terus dibumbuin ke sono ke sini akhirnya Mana-mana. ya, terus kemudian juga pembicaraan itu memang diarahkan ke jalur positif ya. Jadi jangan disangkut-sangkutkan misalkan ke politik kemana nanti jadi akhirnya bias ya. Jadi nggak positif lagi malah. Paling Ini itu sama saya. dengan sama dengan ini Pak atau Ibu ya, Farah. Bad conversation tidak boleh argue. Ya. Apa nih maksudnya? Hanya menyalahkan, tidak respect, bullying. Ya, betul Pak. Berarti harus ya. mengerti dan peduli pihak kedua. Ya, Dan betul. seperti Ya, itu aja, Bu. communication theory, Terima kasih. ada sender, ada receiver, tapi juga harus bisa dua arah. Teman saya bilang, good conversation seperti pingpong. Kalau bola hanya kepada Anda, kalah. Harus disambut Bola ya. balik. Ini ada Pak Joko, katanya tadi open audio, atau Pak Eka, silakan. Pak Joko dulu. Ya, habis ini Pak Eka ya. Silakan Ya, Pak. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Apakah dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Silakan. Ya. Komunikasi yang baik itu komunikasi yang tidak multitafsir Bu.
sehingga pilihan ambigu katanya ya. clear, jelas, Ya. dan tidak multitafsir. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Joko. Pak Eka, silakan open audio Pak. Ya Bu, kalau dari saya, good conversation itu antara transmitter dengan receiver-nya itu tidak ada miss ya. Ya. Jadi tidak ada noise lah kalau dalam ilmu komunikasi itu begitu. Sehingga terjadi hubungan komunikasi yang ada. Apa yang dimaksud dengan transmitter diterima sepenuhnya oleh receiver dan kemudian ada feedback. Betul. Kata hati-hati itu jadi good monologue dan bukan good dialogue. Dan kata dialogue berarti loga, speak, dua arah. Iya, ini ada Pak Lunu juga, percakapan yang baik membangun hubungan dan menumbuhkan kepercayaan. Iya, Nah, positif. daripada ini, apakah mungkin kalau kami PA itu juga harus jadi good conversation dengan scripture, dengan Tuhan, dan nanti akan lihat gimana conversation dengan orang pihak yang lain atau dengan AI. Saya pernah ikut kepada PA dan jujur itu jadi sport nonton. Ada satu orang di depan yang menyampaikan hasil PA-nya dan semua wow, kagum nonton, tapi dalamnya tidak ada diskusi, tidak ada conversation. Itu jadi good monologue, tetapi tidak ada koneksi. Itu sama dengan khotbah itu Pak. Hampir, tapi namanya PA. Oh, PA khotbah atau khotbah PA. Dan skill studi Alkitab terkait dengan apakah ada duarannya. Ya. Teks berbicara ke saya berbicara kepada teks, dan bolak-balik seperti pingpong daripada apa yang ada sampai mulai menggali, dan kami akan lihat bersama. Tapi ini konteksnya kita akan berbicara tentang AI ya Pak ya. Belum sampai ke studi Alkitab lebih dahulu. Berarti pertanyaan paling dasar itu, apakah bisa punya conversation dengan machine? Itu pertanyaan lebih tinggi lagi. Itu pertanyaan yang nanti akan muncul dan harus dipikirkan. Ya, dan sebagai just introduksi untuk lanjut. Ya, ini diskusinya udah selesai Bapak Ibu. Kita akan lanjut dengan presentasi Pak Max. Ya. Dan sebelum saya selesai dengan ini, banyak orang harus mikir ulang dan belajar ulang apa arti good conversation saat ada COVID. Karena saat itu harus dengan HP, tak bisa face to face, tidak bisa bertemu, tapi ternyata ada cara untuk good conversation. Dan satu catatan lagi, mungkin orang tidak lahir dengan kemampuan otomatis untuk good conversation. Ada orang yang pintar ngobrol, seperti di samping saya, dan ada yang katanya kacau dan pikir sini sana dan sulit untuk dimengerti. So ada skill untuk good conversation. So sekarang kami akan lihat skill itu. Apa AI skill untuk prompting? Kami lihat fokus. Dan khususnya prompting itu apa isinya dalam satu kotak hijau. Kami akan lihat seperti apa prompting atau conversation ngobrol dengan AI, yaitu apakah ada rahasia untuk prompting atau conversation baik dan efektif, dan kami akan bersama coba untuk fokus. Ya, jadi termasuk main kata dan singkatannya. Jadi prompting ini Pak Max maksudkan untuk conversation dengan mesin, itu namanya prompting ya Pak ya? Itu. Betul, sudah baca catatan ya. Prompt adalah cara kita berbicara berinteraksi dengan mesin AI. Ternyata kalau lihat kotak hijau, itu sering cara kami interaksi dengan manusia juga. Tapi intinya apa? Percakapan, ngobrol, diskusi. Dan seperti teman-teman bilang, ada conversation yang baik dan ada yang tidak. Kalau teman hanya bilang hello, oh ya, gimana hello, and itu kemana dah masuk akal, dia masih hidup, tetapi apakah ada sesuatu yang bermakna di dalamnya? Tadi, supaya nggak ngalor ngidul, artinya pembicaraan tidak kemana-mana. Ternyata berbicara dengan AI penting banget ya Pak, untuk punya skill berbicara ya. Betul. Dan misalnya ini di kiri WA, hello, hi.
apakah bisa bantu? Ya, saya mau menggali Alkitab bersama denganku. Wah, sepertinya ide baik, menarik. Kitab apa yang akan kita... Ini WA dengan manusia dibandingkan kanan. Ini betul WA dengan ChatGPT. mesin ChatGPT. Selamat pagi, bisa tolong saya? Wah, tentu. Saya bisa bantu. Apa yang saya bisa nolong? Well, saya seorang Kristen yang cinta kitab. Nanti kami lihat, frase itu satu kunci. Kalau sudah omong itu, AI mulai mengenal. Iya. Karena dalam conversation, kalau ada manusia samping saya coba ngobrol, saya tidak tahu apapun, saya tidak tahu siapa, saya tidak tahu latar belakang, saya tidak tahu bahasanya. Gimana saya bisa ngobrol? Tapi saat saya tahu tentang orang itu dan dia tahu tentang saya, dan kau lihat kiri kanan, apa bedanya? Lebih bagus yang kanan, Pak. Dan 24/7 kiri tadi tengah malam ngomel Nggak dijawab. nggak dijawab, nggak ada cincang kiri. So ada bandingan tapi ada kesamaan, dan kami akan lihat manusia betul beda daripada AI. Tetapi Anda bisa WA, punya skillnya, sudah siap untuk bisa WA dengan mesin. Prasyarat bisa WA. Kalau sudah bisa WA, AI bisa menjadi alat bantu, assistant, teman ngobrol, diskusi belajar, dan fokus hari ini teman untuk PA. Lebih Ya. lagi atas fondasi AI for God. Ya, bagi teman-teman yang merasa belum pernah memakai AI, itu segampang itu ya. Tadi Pak Max bilang kalau Bapak Ibu bisa WA, artinya saudara bisa pakai AI. So, prasyarat. Kalau masih ada nafas, prasyarat bisa WA, kami akan lihat seperti apa cara untuk membuat prompt atau ngobrol Dengan AI. Dan kotak hijau adalah kuncinya. Oke, basic prompting, prompting dasar. Sabda punya satu rumus yang akan menolong Anda untuk berbicara dengan AI. Dan ya, itu seperti berbicara. Tidak seperti Google saat lempar satu kata dan wah, ada apa. Tetapi, dan Google sudah berubah sekarang banyak sekali. Dan kami akan belajar bagaimana dengan baik dan efektif akan fokus. Dan fokus itu sejenis main kata. Karena kalau saya punya ada kuda di Klaten, dan kudanya tidak punya kacamata, itu kemana-mana dan celakaan. Tapi kalau bisa betul fokus, itu akan menolong untuk lebih jelas, untuk tujuan, untuk akan hasil yang lebih menyenangkan. Ya, nah, sekarang ini susah Pak. Kalau kita lagi ngobrol, selalu orang akan buka HP. Jadi itu conversation jadi sulit. Ya, selalu ada buka HP dan untuk fokus, Tidak ada fokus. notifikasi, Ya. dan kalau ada conversation, dan setiap 1 menit atau lebih ada, sebentar, Lihat HP. Nggak enak. Tidak ada flow, tidak ada continuity. Itu conversation baik, prinsip dengan manusia kami akan lihat mirip dengan prinsip untuk mesin. So, apa rahasia dan apa fokus? Well, kalau berbicara dengan mesin atau WA dengan AI, 5 hal dari fokus ini. Oh, jadi fokus itu singkatan ya Pak ya? Ya, itu singkatan untuk format, objective, context, user usage, spicy. Dan kalau ini satu training biasa seperti sekolah minggu, semua akan ulang. Bukan. F adalah Format, and O adalah objektif, K, konteks, U, user. usage, and S adalah spicy, Spicy. special request, specific Ya, Bapak needs, Ibu harus hafalkan ini ya, karena ini rumus untuk bagaimana bisa prompting dengan baik dengan AI. Kalau sudah ada pengertian dan menguasai ini, interaksi dengan AI akan luar biasa. Kami akan lihat satu persatu, tapi sebelum itu saya ceritakan. Saya masih ingat ada beberapa orang yang waktu belajar ini, mereka bilang, saya sudah pakai AI untuk 1 tahun. Tapi kadang baik, kadang tidak. Saya selalu bingung mengapa hasil tidak selalu seperti saya mau, tetapi setelah mereka belajar fokus mereka, Tahu ya. itu kunci untuk Ya. conversation yang terarah, yang jelas, yang bisa menghasilkan bolak-balik Ya. apa yang diinginkan. Jadi Dan Bapak itu dasar untuk PA. Ya. Kadang mengerti fokus, PA akan Kemana-mana. iya. Betul. Ya, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Banyak dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah pakai AI ya, tapi coba perhatikan baik-baik.
Ya, so yang penting F. F adalah format. Ternyata daripada AI saya bisa dapat lagu, saya bisa dapat paragrafi. Itu default, itu cara biasa. Tapi saya bisa dapat point-point, saya bisa dapat summary, blog. Kalau suka resep atau Ya, bentuk drama, tulisannya beda-beda ya, Pak. bentuknya. Saya bisa bikin untuk chart atau tabel. Saya bisa bikin untuk daripada code atau data format. Ternyata format apapun, karena format itu bentuk atau jenis tulisan, itu struktur. Dan kalau tidak jelaskan mau struktur apa, saya mau sistematis laporan, saya mau renungan dengan judul, dan daripada itu introduksi. Kalau tidak menjelaskan formatnya, jangan AI kaget bingung. kalau AI bingung atau pilih format apapun yang diinginkan saat Ya. itu. F adalah format, O adalah Objektif. dan itu apa alasan Anda sedang ngobrol dengan mesin ini? Ya, tadi seperti Bapak ya, saya lupa yang mana. Tapi tadi ada satu Bapak yang bilang tujuannya apa? Ya, misalnya saya mau lakukan PA, bilang itu akan bantu gak? Dan PA jenis apa? Untuk tujuan apa? Saya mau untuk mencari informasi, oke, bisa. Tapi mungkin saya mau brainstorming, cari ide. Mungkin saya sedang bikin laporan atau untuk anak-anak. Saya tugas dari sekolah. Atau saya sedang research. Saya mau menulis, saya mau semua ini yang penting apa objektif. Ya, jadi AI akan menjawab dengan cara yang berbeda tergantung tujuan kita mau ngapain ya Pak ya. Dan sesuatu yang kadang-kadang mengkagetkan orang, tetapi sampai sekarang AI tidak bisa baca pikiran. Ku tahu yang ku mau, tapi AI belum tahu apapun. Harus menolongnya untuk AI tahu yang ku mau. Enggak tahu. Saya tahu yang saya mau, tapi AI tidak tahu kalau saya kasih tahu. Ya, itu seperti punya assistant dan bilang ke mereka, saya mau kerja. Ayo kerja. Apa? Bikin renungan. Tapi renungan format seperti apa? Dan nanti kami akan lihat. Dan hanya penting format dan objektif, tapi konteksnya. Konteks. Itu scope, itu latar belakang, itu yang membedakan dari pandangan Kristen atau ini sesuatu yang sekular. Kalau saya mau tahu misalnya tentang pernikahan, apa yang saya dapat? Pernikahan ada satu orang dan satu orang yang lain, kadang laki atau perempuan, pilih aja yang untuk sewaktu akan karena secara dasar dan secara dunia, pernikahan ada sesuai dengan dua orang yang ingin bersama. Tetapi kalau saya bilang, saya mau tahu tentang pernikahan dari pandangan Alkitab, beda banget. Sangat beda. Perspektif. Kalau saya mau tahu tentang pernikahan dari pandangan Islam, atau dari budaya Batak, beda lagi. Sangat beda pengertian. Jadi bisa tahu ya mana yang kalau kita menyebutkan dia akan secara spesifik memberikan apa yang kita inginkan. Betul. Dan itu kuncinya. Kalau coba dan bilang sama dari seluruh dunia, seluruh internet, semua pandangan itu akan campur gaduh-gaduh. Aduh. Yeah. So, format, objective, context, and U adalah user atau usage. And cara untuk menjelaskan tentang ini, itu peran atau role, tetapi saya biasa jelaskan tentang 3 siapa. Siapa aku? Saya orang Kristen yang cinta Alkitab. Dan ini akan untuk siapa? Ini akan untuk anak yang umur 8-10 tahun, atau ini akan untuk yang penelitian akademis. Ini adalah hasil yang tingkat seperti apa. Dan lebih daripada itu yang mengkagetkan, tidak hanya siapakah aku dan untuk siapa, tetapi AI bisa jadi siapapun. Saya bisa bilang ke AI, saya mau Anda menjawab sebagai Einstein atau sebagai satu dosen Yunani Ibrani.
dari Alkitab. Saya bisa menolong AI. Dan kalau saya bilang ke AI, saya mau Anda menjawab sebagai social media marketing specialist. Analisa ini, berapa bedanya? Sangat beda. And so, kalau saya tanya, AI bisa dan punya pengertian atas hampir segalanya. Dan itu menjawab beda kalau saya bilang, Anda sebagai imam atau Anda sebagai pendeta. Anda Beda. sebagai akademis teologian atau Anda sebagai businessman atau dokter medis. Dan dengan cara untuk pakai role, itu akan menolong jenis jawaban dan cara itu akan membentuk itu. So, format, objective, context, user, siapa aku, siapa AI, dan ini akan untuk siapa. Ya, bahan yang dibikin ini nanti untuk Ya. siapa? Dan kalau saya bikin renungan Ya, untuk untuk lansia, siapa? Oh, beda akan sekali. beda daripada untuk anak. Oh iya. Kalau saya sedang coba tanya tentang ya topik apapun, but anyway, sudah cukup. Karena waktu akan terlalu cepat. So, FOAKUS, S adalah spicy. Dan kalau saya ngomong tentang spicy, saya selalu akan ngomong tentang ayam. Makanan. Iya, ayam. Ini belum makan siang, tetapi saya ngomong tentang ayam. Mengapa? Di Solo ada ayam bakar, enak sekali sampai wah. Dan di Padang ada ayam yang lain yang pedas sampai itu mulut yang terbakar, bukan ayam. Dan kalau lihat KFC, itu ayam yang lain. Kalau saya memberi ayam kepada Ayamnya sama, Pak. ya, Bumbunya beda. itu bumbunya, itu resep. Kalau saya memberi ayam ke setiap peserta, maaf tak bisa, tapi saya jamin semua punya resep dan cara penyampaiannya yang beda. Ayam yang sama, dan dengan prompt yang sama, saya bisa tambah bumbu, bisa khusus, bisa bikin gaya saya. Saya mau dengan humor. Saya ingin hasil ini akan ada ayat-ayat dan 2 pertanyaan diskusi. So, prompt, saya bisa menambah Ya. special request, Jadi tambahan-tambahan khusus ya, Pak. specific need, and style. And itu sangat menolong. Saya mau ini di dalam bahasa Jawa atau bahasa Gaul. Saya mau ini punya, dan kami akan lihat referensi ayat. So itu fokus. Ya. Jadi 5. Di dalam Bapak satu Ibu. slide. Ya. So, sekali lagi sekolah minggu. F Ya. adalah F, format. berarti Jadi bentuk atau jenisnya jenis seperti tulisan apa. seperti apa? O Objek adalah tujuan, alasan untuk meminta Untuk ini apa? untuk apa? and context. Konteks, latar belakang, maksudnya kondisi, skopnya. Dari mana, dan daripada bukan segalanya, tetapi dari Fokus kemana, bahan ya. apa. Dan kami akan lihat berapa penting fokus bisa untuk konteks. User adalah Role, ada 3 role. 3 siapa. Saya siapa, untuk siapa, dan AI menjadi siapa. Betul. Dan terakhir adalah ayam. Sorry, ada spicy, bumbu. Ya. Oke. Tambahan, permintaan tambahan yang lebih spesifik. Ya. Ya, ini satu chart dan ada penjelasan dan contoh, dan kami sudah mengomongkan. Tapi Bapak Ibu akan bisa mendapatkan bahan ini ya, Ya. bisa dibaca Dan lagi. kalau mau belajar lebih dalam tentang fokus, ada di AI for God Learning Center, Bisa ada di download. Toolkit, and itu seperti dilihat. Ada juga pernah ada workshops, dan itu jadi kunci untuk Banyak sekali, hands-on Pak. bersama, Ya. and ada di situs. So, kami akan sekarang kepada lakukannya. Tujuan itu bukan hanya dengar tentang itu, tetapi lakukannya. Semua melakukan. So, ini akan WA dengan mesin AI. Caranya cukup gampang. Kau punya browser atau HP, buka, tak harus di-download, tetapi buka ChatGPT. Pakai browser Bapak Ibu, pakai kotak Google itu juga bisa ya. Ya, dan kami akan bersama untuk Nggak harus ChatGPT kan Pak Max? Nah, Bisa Gemini, bisa Cloud, bisa Meta kalau Bapak Ibu mau. oke.
So, semua silakan ikut, nanti saya akan, Ya, kalau Bapak tidak Ibu- bisa ikut, nanti Nggak apa-apa. akan ada contoh di Ya, sini untuk bisa kalau lihat Bapak bersama. Ibu punya dua device, Bapak Ibu melihat laptop lalu pakai HP untuk bisa praktek, atau Oke. bisa sebaliknya saudara melihat HP lalu praktek dengan laptop, Ya. atau dua HP. Tapi kalau saat ini enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu memperhatikan, nanti dicoba sendiri. Dan kami akan memberi Ya. contoh. So, kami akan mulai dengan sangat sederhana dengan 3 huruf. 3 huruf adalah, sudah siap? Ups, D-O-A. Huruf besar. So, D-O-A. Okay? And just ketik itu dan lihat seperti apa hasilnya. Jadi Bapak Ibu kalau yang praktek ya silakan buka tadi ChatGPT bisa, Gemini bisa, lalu masukkan doa dalam huruf besar, ini kotak prompting, lalu klik tanda panah, lalu dapat hasilnya. Dan semua kemungkinan dapat hasil yang beda. Saya tidak jamin itu hasil yang baik atau tidak baik. Dan kemungkinan tidak baik. Tetapi Maaf jangan coret-coret ya. Ya, oke. okay. Now, DOA. Hasilnya bisa seperti Anda lihat. Ya, itu bisa singkatan. Itu bisa berapa banyak hal yang mungkin tidak pas apa yang diinginkan. Dead on arrival. Ya. Ya. So, kami akan, itu kalau dapat versi English, kami akan ganti bahasa. Ternyata untuk ganti bahasa, itu Gampang segampang sekali. itu. So, Ya. Kalau ada dari saudara yang mendapatkan jawaban bahasa Inggris, langsung aja bilang saya mau dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi ternyata itu sekarang mulai sangat pintar dan itu sudah Nggak perlu tahu. ya. Ya, but kalau ada bahasa Jawa atau bahasa English, Indonesia akan segampang ini untuk ganti bahasa. ya. Aha. And apa yang terjadi? Well, Dia ini ganti, itu ganti bahasa. Nah, tapi itu isinya tetap sama. menerjemah. Sekarang itu masih menerjemah dan ini bukan tentang doa. Itu yang tidak saya inginkan, Pak. Kau lihat di paling bawah doa huruf kecil itu permohonan kepada Tuhan. Oh, berarti atau harus huruf kecil ya. istilah medis. Tidak harus huruf kecil, tetapi harus. Ya, tapi artinya beda. Ya. Okay, so ganti bahasa itu cukup gampang. Sekarang hasilnya. Now, mungkin itu baik kalau daripada just lempar kata, tetapi saya jelaskan apa yang saya mau. Ya. Saya akan tulis apa arti doa. Saya bisa kecil atau besar, saya huruf kecil. So, apa arti dari doa? Sekarang hasilnya sangat beda daripada Karena tadi. tujuannya kita kan kasih tahu tujuan saya adalah untuk tahu arti doa. Oke. Jawabannya pasti lebih baik, Pak. Sekarang tujuan jelas. Dan jawabannya dalam bahasa Indonesia doa adalah permohonan, syukur, good, menurut kamus besar, KBBI, good. Itu adalah permohonan, harapan, permintaan kepada Tuhan. Dan ada contoh, bisa doa untuk makan, kalau dapat ayam sudah dimasak, sudah masak ayam, doa bersama, and ini tentang apa doa. Ya, Bapak Ibu kalau pakai HP, Bapak Ibu melihat hurufnya terlalu kecil, bisa di landscape ya. HP-nya jangan berdiri, tapi ditidurkan. Nah, kalau tidur mungkin bisa lebih besar ya kata-katanya. So, sekarang lanjut. Tambahan. And so, kalau saya lihat ini masih kurang memuaskan. Saya mau sesuatu yang lebih sistematis. So, apa arti doa dalam point-point? Jadi ganti format ya Pak ya? Iya, saya mau sesuatu Jadi yang saudara beda. kasih tahu ke AI, formatnya saya ingin yang point-point. And, lihat ada point-point. Ya, Arti doa, jelas. permohonan untuk zaman ini lebih gampang baca point-point daripada paragraf-paragraf. Ada 8 poin. Iya. And poinnya itu akan sangat beda tergantung siapa yang ada. Tapi bisa ganti format. Saya bisa bilang apa arti doa dalam poesi.
dalam format yang lain. Poesi. Dalam puisi. Ya. Ada tanda tanya. Dan coba gimana? Oops. Nah, ini mikir kalau dalam poesi itu salah mengerti saya. Saya akan sekarang lebih jelas saya memberi contoh yang Bapak Ibu, AI itu bisa bingung. Ya. Kalau pertanyaannya tidak jelas, dia juga akan bingung dan jawabannya juga saudara tidak memuaskan. Jawab dalam format puisi. dan bisa lihat berapa baik bedanya. Itu adalah basic yang tak selalu bersuara, namun lihat perbedaan kalau itu mengerti atau tidak. Ya. So, ini mengganti format. Daripada paragraf sampai point-point. Wah, salah mengerti. Kayak sekarang itu fokus kepada doa dalam poesi, bukan doa dalam format poesi. Okay. Jadi kurang format aja AI bingung ya. Oh ya, so lanjut. Okay, so ganti format, ada point-pointnya. Sekarang kami ganti konteks. Ya. Coba apa arti doa Hindu? Konteksnya untuk agama Hindu. Ya, apa arti doa Hindu? Lihatlah. Oh, dalam bentuk puisi masih. Oke, so sekarang saya akan bilang saya sekarang mau point. See, ya, saya bisa tapi dalam format point. Ya, AI masih ingat yang sebelumnya Bapak Ibu, jadi harus diganti kalau saudara nggak dalam format puisi lagi. Itu sedang belajar dari saya. Oke, dan ini point-pointnya. Ya. Oke, cukup gampang, and itu sudah benar, sudah cocok. Ya, kita harus tanya orang Hindu, Pak, betul nggak ini jawabannya? Ya, saya bisa lebih. Saya coba apa arti doa bukan sekarang Hindu, tetapi Muslim. Islam. Coba dari kiri. There you go, Islam. Apakah akan sama? Ternyata Ida Sangyana itu Hindu. Ini doa Islam. Berapa bedanya? Sangat beda. Ya, jadi Bapak Ibu ganti konteks itu AI akan menjawab beda sekali. Jadi konteks sangat penting sekali Bapak Ibu masukkan dalam format dalam prompt. Dan lihat berapa bedanya kalau saya tanya apa arti doa Hindu bandingkan dengan apa arti doa Islam. Jadi sama-sama doa tapi beda. Betul. Jawabannya. Dan jelas bukan dead on arrival, mati waktu tinggal atau dead alive. Oke, so ganti konteks. Dan sekarang kami akan sedikit lebih panjang. Kami akan, dan saya malas untuk ketik, so saya bisa daripada sini. Saya akan langsung copy promptnya. Nah, sekarang kasih tambahan ini ya. Oke, so apa arti doa Kristen? Jadi bukan Islam, bukan Hindu, konteksnya ganti menjadi Kristen. Dari pandangan atau perspektif Kristen dengan ayat-ayat mendukungnya. Nah, tambahan itu ya Bapak Ibu, ayat-ayat pendukungnya tambahan. Ya, Nah, ini jauh lebih baik daripada hanya apa doa. Lebih lagi doa. Dan ini itu bilang, perspektif Alkitab doa dan komunikasi. Ingat kata komunikasi, conversation. Ya. Dan kalau ternyata pintar conversation dengan orang lain, pintar conversation dengan Tuhan dan firman-Nya dan umatnya, akan sudah siap untuk pintar conversation dengan AI. Jadi doa itu harusnya komunikasi ya Pak ya, bukan monolog satu arah ya. Dan sini spicy-nya, saya mau hanya pandangan konteks Alkitab, tapi saya mau itu tambah ayat. Dari mana itu bilang doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang AI bisa halusinasi, dia kasih poin doa ini. Tapi ketika diberikan ayat pendukung, maka dia akan lebih spesifik untuk ayat. Gimana hasilnya? Setuju? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Yeremia, cocok ayatnya. Doa adalah bentuk penyembahan dan penghormatan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Wah, doa adalah ucapan syukur. Ucapan syukur. Bersuka citalah sentiasa, tetaplah berdoa. Doa adalah penyampaian permohonan kepada Tuhan. Doa adalah pengakuan dosa. Jadi ada dukungan ayat ya, supaya AI-nya tidak ngawur. Penyerahan diri kepada kehendak Allah. Doa dilakukan dengan iman. Kadang bisa nggak Pak, ayatnya bisa nggak cocok? Kalau saya bilang dulu, 1-2 tahun pertama, AI seperti anak muda. Itu, ya, tahu tapi tidak tahu, jadi remaja, tahu segalanya, tapi kadang salah. Tapi Ya, tetap sekarang, harus dicek ya. sekarang kualitasnya bagus sekali. Jauh Itu lebih baik bagus sekarang. untuk selalu cek apapun. Oh, Kalau saya tanya Bu Yulia dan dia bilang ini dan kutip, ya, Saya akan cek. saya akan cek. Tetapi kualitas sangat-sangat baik. Dan kalau lihat hasil seperti ini, Jauh lebih baik. gimana kesan Anda bandingkan dengan hasil pertama? Dan hasil pertama untuk yang sudah lupa atau baru datang, ini doa. Ya, Dead on arrival. Ini doa dalam bahasa Indonesia. Oh, paling bawah ada permohonan kepada Tuhan. Selain-lain sangat beda. Tapi kami lihat dari definisi dijadikan poin, mulai untuk format yang lain di dalam agama Hindu, untuk Islam, Beda. and Untuk sekarang Kristen. Nah, Ya. lebih daripada itu, saya masih ingat waktu sedang ngajar 60 pendeta di tempat yang barat daripada Jakarta, 60 pendeta dan 1 pendeta desa, dia dapat hasil ini. Jakarta bukan desa Pak. Ya, tapi itu masih tempat kecil bandingkan Jakarta, bukan pusat Jakarta. Itu 1 jam barat dari Jakarta. Dan dia dapat hasil ini. Dan dia berdiri sampai mukanya mulai merah, matanya, saya mikir dia sedang stroke, heart, and dia bilang, wah, ini luar biasa bagus. Ada poinnya, ada ayatnya. Saya bisa pakai ini untuk khotbah hari Minggu. Bukan seperti itu. Ada cara yang benar untuk lakukan PA. Khotbah. Untuk persiapan khotbah. Ada cara untuk pakai AI dengan benar, tapi dasar skill itu fokus. Jangan ambil hasil pertama dan bilang, ini sudah khotbah. Siap. Tapi dari ini bisa main pingpong dan bilang, saya mau hanya doa adalah penyerahan kepada kehendak Tuhan atau dilakukan dengan tekun. Tapi saya mau Nggak mungkin fokus. khotbah untuk 8 poin. Jemaat nggak ada yang ingat Pak. Ya, sekarang saya mau fokus kepada 3 poin pertama dan saya mulai menggali. Atau saya akan mau menggali untuk ayatnya. bersama ayat ini lebih dalam dan seterusnya. But anyway, karena waktu akan habis, kami lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Wasis, Pak. Ya. Izin bertanya, apakah dengan pertanyaan yang sama kita menggunakan ChatGPT, WA, atau Gemini, Perplexity, apakah perbedaannya? Apakah memungkinkan hasilnya berlawanan ataukah mirip-mirip? Itu pertanyaan yang baik. Dengan AI yang sama, akan setiap kali dapat hasil yang beda, tidak selalu sama. Ternyata dengan Bu Yulia, kalau saya tanya dia tentang apa keselamatan, wah dia akan jawab bagus, dan besok ada anak kecil yang tanya, saya itu satu teman dosennya yang tanya, Atau Pak Max tanya lagi. saya tanya lagi, dia tidak hafal dan ingat dari kemarin. Tidak menjawab persis ya, karena diolah dulu. Dia sudah mikir, dia baru baca artikel yang baru, dan setiap kali mungkin intinya yang sama, tetapi jawabannya yang beda. Kata-katanya beda. Kalau saya lihat dengan kata kecil sini, kemungkinan ini jawabannya dengan ayat-ayat. Itu komunikasi dengan, tapi pakai Filipian 4:6, ungkapan iman dari Matthews. Jadi ini dulu. Well, bukan dulu, tetapi maksudnya kalau dikatakan Anda dulu dapat dan jawaban, so 2 jawaban, dan lihat dua-duanya Beda. baik, tapi pasti beda. Dan kalau pakai AI yang lain, itu setiap kali akan beda dengan inti yang sama. Dan kalau saya tanya 10 orang tentang apa doa, Beda-beda semua. lebih lagi kalau mereka bukan Kristen.
Oh, Tapi beda. kalau saya tanya 10 pendeta baik-baik daripada teman-teman yang ada online saat ini, dan saya bilang, oke, tulis definisi pendek tentang apa doa dan kasih 3 ayat yang terpenting, Beda-beda. beda. Dan mungkin besok jawaban sudah berubah sedikit. So, untuk menjawab semua AI, kalau Anda punya skill fokus, sudah bisa dipakai dengan baik-baik. Tapi tidak ada satupun yang akan jawab dengan cara yang sama. Jadi AI itu mengolah seluruh bahan yang dia ditrainingkan ya Pak ya. Jadi dia setiap kali ditanya satu orang dia mengolah, tanya orang lain dia mengolah lagi. Itu Jadi, tidak hafalan, ya bukan tetapi copy, bukan tidak copy ya. paste, tapi setiap kali itu mulai dari nol dan itu membuat jawaban. Oke, jelas Oke, Pak. jelas. Nah, ini satu yang panjang. Saya mau tanya, mengapa ada warna-warni dan apa arti dari warna-warni di dalam yang screen ini? Apa artinya? Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin mengajar tentang doa yang Alkitabiah, bukan sembarang doa nih ya, doa yang Alkitabiah untuk anak 10 tahun. Tolong berikan 3 poin pengajaran penting tentang doa dan tambahkan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukungnya. Iya. Nah, mengapa ada warna? Itu pertanyaan. Saya harus Ya, harus jawab. Kuning adalah apa? Biru Ya. adalah apa? Bapak sudah punya kunci. Oh, ada jawaban kunci. Waduh, jadi malas sudah dijawab. Tapi format, berikan 3 poin. Oke, Ya. objektif tentang doa. Saya ingin mengajar tentang doa. Konteks Alkitab ya, bukan yang Ya. Islam atau yang Hindu atau yang lain. And tambahkan ayat untuk mendukung. Spicy. And user, Yes, sir, saya orang Kristen. Ya, Dan ini ditujukan untuk anak 10 tahun. Oke, kami lihat seperti apa hasilnya. Alright. Tadi saya baru masuk itu. Ya, sudah. Saya paste. Waktu ngobrol itu sudah jawab. Dan ini, doa adalah bicara dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Dan Ini kan untuk 10 tahun ya. ya, seperti anak berbicara kepada ayah. Bukan ibu? Oh, yang mengasihi. Dan harus disertai. And ini dengan bahasa dan poin yang sederhana. Dan pesan untuk anak. Doa bukan hanya meminta. Pesan untuk anak. Berdoa itu percaya, bukan ragu. Jika Anda mau, saya bisa bikin materi sekolah minggu dan bisa lanjut daripada itu. Wah, AI sangat menolong. Oke. Nah, saya punya bonus. Sebelum saya selesai dengan fokus. Oke, mana bonus? Here we go. Pilih salah satu daripada ini. Ini dari satu thread ya. Jadi Daripada tadi lanjut. Dilanjutkan dari tadi. Jadi itu sudah belajar tentang poin-poin tadi. Lalu bikinkan. Apakah Anda mau buat renungan pendek tentang doa untuk anak remaja dalam bahasa Gaul? Mau tuliskan cerita pendek untuk anak sekolah minggu? Ada tambah 2 pertanyaan. Atau buat lirik lagu rap judul Tuhan Jawab Doaku. Atau mungkin mau buat bahan mengajar tentang doa untuk balita atau drama untuk anak 10 tahun. Jadi nanti hasilnya pasti beda-beda semua dan formatnya beda. Ya, dan tujuannya karena ada yang untuk anak sekolah minggu, ada yang untuk orang dewasa, ada yang untuk bahasa gaul, anak remaja. Jadi beda-beda semua. Nah, saya baru curang. Saya masuk semuanya sekaligus. Dan kami lihat seperti apa hasilnya. Tadi, untuk yang renungan pendek. Bisa dibesarkan. Nah. Ya. Oke. Dan tidak bisa terlalu besar, tapi saya sampaikan. Sekarang kita mikir doa itu kayak kirim pesan ke Tuhan. Formatnya tapi bukan format renungan nih Pak. Ya, ada ayat pendukung. Mungkin dan so ini format yang sangat pendek. Dan itu bahasa gaul remaja. Ya, tapi lama gak dibalas. Jadi kita ngerasa Tuhan diam. Padahal doa itu bukan soal. Oke, saya punya waktu untuk terus cerita pendek. Sangat pendek sekali. Dengan pertanyaan diskusi, lirik, lagu rap. Yo, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Aku berdoa malam dalam diam. Cerita semua luka dan Tuhan jawab doaku tetap waktu. Walau saya tidak pintar rap, tetapi bahan mengajar doa untuk balita. Semua ini pendek-pendek karena saya tanya 5-nya sekaligus. Ya, biasanya kalau AI dikasih prompt terlalu banyak perintah, seringkali jawabannya akan singkat-singkat sekali. Ya.
Dan saya tahu semuanya hanya untuk lihat berapa beda. Dengan fokus, sudah 5 jenis hasil, setiapnya beda sekali. Okay, so kami akan ada dari renungan pendek, cerita pendek. Ya, Ini hasil buat kalau lagu. ditanyakan sendiri-sendiri, biasanya AI akan jawabannya jauh lebih baik, Pak. Yo, Tuhan jawab doaku saat ku lemah, Dia kuatkanku. Okay, dan seterusnya bahan mengajar. Ini ya, Pak Julius itu tadi sudah dibuatkan lirik ya, ada lirik lagu nih. Ya. Ini Pak Julius tanya, buatkan lirik lagu. Sudah itu tadi Pak Betul. hasilnya. Ya. Oke. Okay, and sekaligus saya ganti format kepada sesuatu yang tidak sejelek fontnya, itu lebih gampang dibaca. So, focus. Format, focus. Objective dan tujuannya, focus. Konteksnya, focus. User, siapa aku, siapa I, dan untuk siapa, dan semua yang bumbu spicy, specific, special, style. Jadi Bapak Ibu hafalkan ya, fokus supaya prompt Bapak Ibu baik. Kalau promptnya terlalu luas atau terlalu tidak jelas konteksnya, tidak jelas formatnya, saudara akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai yang diinginkan. Okay, so Anda sudah baru belajar awal untuk conversation atau berbicara dengan AI, basic prompting and focus. Ada juga advanced strategic, effective prompting, media prompting, conversational prompting, context engineering, and berapa banyak lagi. Tapi tidak terlalu penting. Anda sudah dapat satu resep, satu cara yang sangat luar biasa. And kalau itu untuk media, lebih sulit lagi karena itu bukan dengan teks, dan ada media prompting yang punya prinsip gambar, audio, video. Dan kalau mau media seperti lagu, dengan satu bikin lirik, dengan yang lain musiknya, dengan yang lain untuk yang image and video. Jadi banyak, dan pakai banyak. Dan ini untuk yang strategi prompting. And so kalau mau di centersabda.org ada di bagian learning berapa banyak hal tentang prompting. Tapi waktu tentang prompting sudah habis dan saya akan lanjut. Dan ini lagi dengan prompt yang baik, hasil dari AI bisa sangat luar biasa. Hasil AI hanya sebaik pertanyaan atau prompt yang kita ajukan. Nah, AI pintar dan belajar, tapi lagi tidak bisa baca pikiran. Itu bisa menduga, tapi kalau mau hasil yang baik, itu kunci harus fokus. Dan sekaligus, AI ternyata belajar terus-menerus. Mana halaman berikut? Next. Yeah, I'm trying. Coba. Here we go. AI terus sedang berkembang. Gimana Anda? Kita harus belajar AI dari sekarang. Kalau ternyata AI tambah pintar dan tambah berkembang, berapa penting saya belajar untuk komunikasi, interaksi dengan baik-baik. Fokus adalah dasar dan kunci, dan hanya untuk bisa komunikasi dengan AI, tetapi untuk AI for God, dan kami mau memakai AI untuk memuliakan Tuhan, harus. Itu juga fondasi untuk bisa belajar Alkitab dengan AI. Pakai AI untuk belajar Alkitab, menghasuposisi, mengasumsi, Anda sudah mulai bisa interaksi baik-baik dengan Jadi AI. Bapak Ibu kami ajarin fokus karena ini menjadi dasar untuk Bapak Ibu bisa lakukan conversation dengan AI untuk melakukan studi Alkitab, gitu ya. Jadi ini khusus kami buat untuk tujuan studi Alkitab, ya. Oke, waktunya untuk pertanyaan berikut. Kita akan diskusi dulu ya Bapak Ibu ya. Yeah. Silakan Bapak Ibu bisa open audio. Mungkin beberapa orang bisa menimpali pola apa yang Anda gunakan untuk PA. Jadi kita sekarang akan masuk ke pendalaman Alkitab atau penggalian Alkitab ya Bapak Ibu. Biasanya ketika saudara melakukan PA, itu biasanya pola apa yang saudara pakai? Silakan, ada yang ingin memberikan jawaban? Sharingkan, ini pendapat pribadi-pribadi ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu selama ini saudara melakukan PA-nya gimana? Pola apa yang saudara pakai? Silakan. Ada? Mari Bapak Ibu
Oke, Jangan jadi penonton. Ini waktu untuk diskusi. ini intro untuk bisa PA dengan AI. Ya, Tapi ada? gimana? Oke, silakan open audio langsung, Pak. Mari Pak Sukijan. Ya, mari Pak Sukijan. Open audio, Pak. Admin tolong ya, mute-nya diangkat. Ya, silakan Pak Sukijanto. Open audio, Pak. Belum bisa. Oh ya, ya sudah ya Bu. Oh, sudah. Mari, Pak. Nah, gini Bu. Pola apa yang biasa Bapak pakai untuk PA? Sebentar, sebelum masuk ke situ saya cuma mau nanya yang dasar ya. Terus Oh terang ya, saya untuk AI itu belum terlalu menggunakan efektif, hanya cuman pengen tahu aja dulu. Terus terang itu. oke, Yang menjadi oke. pertanyaan saya itu apakah AI itu saat ini taruhlah kata di Juni 2026 dia Ya. sudah setingkat anak SMP atau anak SMA atau mahasiswa. Itu Oh, pertanyaan dasar. aduh. Iya, Ya, iya. karena Maksudnya saya kan bisa secara ngomong, pengetahuan ya? ya, saya apakah ngomong dengan seseorang yang Mhm. taruhlah kata, ini saya ngomong, ini bukan membedakan anu ya, strata. Misalkan aku Ya, ngomong sama seorang pembantu, pasti saya beda. beda dengan ngomong dengan saya harus dengan Ya, ngomong dokter atau ya. Oke, insinyur. Saya Pak. ngomong Ya, Jelas, saya jelas. ngomongnya jawab. sama, tapi caranya pasti beda. Ya, betul, Pak. Oke, Pak, kita Nah, akan jawab ya. Atau terus Bapak Ibu ada yang mau jawab? Gimana? Ya, Menurut yang lain gimana? Saudara berbicara dengan AI itu levelnya apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Pak Konrad? Iya Bu, ya Oh, terima kasih Bu. ya. Kalau yang saya lihat kan Bu kan begini, misalnya saya sering pakai ChatGPT Bu. Ada Ya, yang gratisan, kemudian ada ya, yang berbayar, ada dia yang kalau nggak salah dia ada yang ya, ada satu lagi yang ada yang 70 ribuan, ada yang iya. 350 Ini, ribuan gitu Bu. ya, pertanyaannya Jadi Pak. ya kalau saya lihat kalau yang pakai yang 350 ribu itu udah canggih kali Bu. Saya lihat dia udah lengkap kali gitu. Udah Oke, oke kalau Pak. dilevelkan mungkin udah mahasiswa lah atau udah universitas lah gitu. pola. Ya, yang pertanyaannya ini pola apa yang dipakai? Tapi tadi Pak Ya, Sujanto pola ingin untuk tanya AI. yang lain. Kalau pola Oh, itu ya, pola. Pak Konrad Untuk pakai apa? PA. Kalau saya Pola sendiri untuk Bu PA. ya, saya gini Bu. Jadi kalau saya dulu kan, saya kan suka dengar-dengar khotbah-khotbah lah Bu, berbagai ya istilahnya pendeta yang saya suka Bu. Kemudian Ya, bahannya saya catat, baru saya minta bantuan ke AI Bu. Saya apakan. Kalau ada dapat bahan PPT-nya pun, PowerPoint-nya pun sama Bu. Saya upload, kemudian saya minta supaya AI membuatkan menjadi ringkasan khotbah gitu Bu. Kemudian Ya, saya minta jadi lagi, nggak PA sendiri ya Pak ya? iya Bu, ya kemudian saya Oke, minta, mulai sekarang Bapak akan PA sendiri akan karena belajar sekarang lebih bagaimana pintar ya Pak ya. Wasis. Ya, iya. oke. Wasis. Pak Wasis silakan. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya gini, kalau saya selama ini sih dalam misalkan menyiapkan bahan untuk khotbah atau untuk PA ya, saya kok merasa saya dengan chat GPT, saya biasanya kan menyampaikannya dengan presentasi ya, PowerPoint. Saya punya PowerPoint sendiri dan saya chat GPT. Chat GPT itu kemudian saya ringkas dalam bentuk PowerPoint ya. Ya, Tapi kadang-kadang sekarang itu saya bisa di ChatGPT bisa membuat gambar satu set saya tinggal pesan aja di ChatGPT saya buatkan saya gambar mengenai tema ini ada ininya gitu ya. Itu jauh lebih bagus dari gambar yang saya buat di PowerPoint. Tapi memang lebih kecil-kecil Bu. Kalau PowerPoint oh saya itu ya. media ya Pak, maksudnya untuk PA. Nah, Pola PA-nya apa saya yang Bapak biasanya pakai? ya saya biasanya membuat ChatGPT dan saya merasa ChatGPT sama rangkuman saya campur dengan Google, saya campur dengan kayak tadi bahan YouTube itu saya merasa sudah cukup. Nah, apakah kira-kira ada yang lebih powerful lagi ya? Karena dengan itu aja saya sudah Oh, cukup sebetulnya. ya, PA Pak, PA Ya, kan menggali Alkitab. dan Jadi langsung dengan Alkitabnya. Ya, oke. Terima kasih Pak Wasis. Oke, Pak Herben. Nanti habis itu Pak Suminto ya. Maaf Baik Pak, Bu. tadi
udah kelewat. Baik, Bu, Pak Herbert, sudah masuk. Ya. mari silakan. Untuk menjawab pertanyaan tadi ya sebetulnya. Jadi levelnya di mana itu kan? Pertanyaannya itu ya. Untuk Pertanyaannya pola PA, Pak. Oh, pola PA, baik. Ya, Jadi kalau Tapi dua-duanya, silakan dua-duanya. ya, tadi kalau level itu tergantung kepada prompt yang dimasukkan. Karena si AI itu kan dia general, tidak kenal ini anak atau apa gitu. Ya tergantung prompt. Kalau kita bahasanya bahasa anak-anak, maka si AI juga akan menjawab dengan bahasa anak-anak. Gitu. Betul. Itu pikiran saya ya. Kalau dia dokter pasti juga menjawab dengan narasi-narasi atau terminologi dokter gitu ya. Oke. Ya, jadi Terus bisa apa saja ya, Pak ya? Ya. Bagaimana pola saya untuk mempelajari menggunakan AI? Saya prinsipnya adalah AI itu adalah tools, alat gitu ya. Jadi saya bertanya kepada sebuah poin itu misalnya ayat, saya mengkhotbahkan ayat misalnya Ibrani 11:28 misalnya. Dan itu saya tanya dulu biar dia apa itu Ibrani 11:28. Kemudian saya tanya apa konteks dekat, konteks jauh, latar belakang. Terus segala macam aku tanya dia gitu ya. Dan kedua itu bukan saya termasuk saya tanya bahasa Ibrani atau Yunani-nya gitu ya. Iya, kata-kata penting ya, studi Alkitab. Jadi saya itu banyak sekali bertanya kepada dia, Bu. Bukan hanya sekali bertanya, mungkin bisa 10 gitu ya. Jadi dia membahaskan terus. Kemudian juga saya tidak menggunakan satu AI karena saya harus ada perbandingan, bisa cloud, bisa GPT, bisa Perplexity dan lain-lain. Itu yang aku gunakan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, Pak Suminto, silakan open audio, Pak. Ya. Oke, terima Gimana kasih. pola PA, Bapak? Selama ini saya belajar menggunakan Kimi dulu. Jadi saya mencari referensi, kemudian menanyakan hal-hal mungkin kata-kata yang berkaitan dengan kurang jelas ya soalnya putus Bu. Kayaknya Bapak punya aplikasi depan yang nge-echo, Pak. Ada suara echo-nya. Ada HP agak dijauhkan dikit, Pak. Gimana Bu? Gimana bisa? Jelas Bu? Oke. Selama ini saya menggunakan Gemini untuk belajar Alkitab. Susah didengar tuh, Pak. Iya, susah sekali. Ada banyak echo, ada suara echo yang banyak sekali. Oke, maaf ya Pak ya. Soalnya nggak bisa dengar sama sekali. Ya, oke. Hans. Oke, terakhir ya dengan Pak Hans. Ya. Oke, terima kasih. Saya biasanya selama ini mungkin ya, meskipun ada beberapa, tetapi saya mulai cuma waktunya juga saya gunakan sebaik mungkin untuk menggunakan misalnya teks ya, story gitu ya. Jadi kalau teks itu saya coba pakai 5W1H. Ya, yang kedua itu memang agak jarang yang kedua, eksposisi karena memang harus betul-betul membutuhkan banyak waktu ya. Ya, jadi lebih banyak ke yang pertama saya selama ini. Ya, itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi pakai metode eksposisi ya Pak ya. Oke, Pak Max silakan lanjut Pak. Ya, Pak Max akan share screen. Ya, oke Pak. Ya, Bapak Ibu ada banyak macam cara ya, masing-masing kita mungkin punya style sendiri-sendiri ya ketika kita melakukan PA, tapi itu tidak masalah sama sekali. Oke, Pak Max akan lanjut. Oke. Share. Escape. Sudah bisa lihat? Oke. Tadi pertanyaan itu pola apa yang Anda gunakan untuk PA? Itu mirip dengan kalau Anda masak. Bisa apa? Bisa just ada ayam, tapi kalau mau yang khususnya harus ikut resep.
Kita punya anak yang luar biasa pintar untuk bikin makanan apapun karena pintar dengan resepnya. Sebentar, ini, oke. Alright, coba lagi. Oke, dan ada banyak pola. Kemungkinan semua sudah pernah dengar dari PGA, baca gali aplikasi, Scripture Union. Nah, itu satu pola. Ada yang lebih dasar daripada perkantas. Baca gali Alkitab. Ya. Oke. Observasi, interpretasi, aplikasi. Sabda punya versi yang simak, analisa, belajar, dan diskusi aplikasi yang didesain khusus untuk generasi dan dunia yang digital. Ada daripada US SOAP, Scripture ini Observation. Pak Lunu Misa memakai SOAP, Pak. Bagus. Itu sama. Dan setelah itu apa aplikasi dan doa berdasar itu. Rick Warren punya buku 12 cara untuk PA. And dia punya devotional study, studi per pasal, per kitab, studi latar belakang, studi kata, studi yang topikal atau tema, studi untuk biografi atau studi karakter, and seterusnya. Ada WWG yang Sabda sudah lama lakukan, Walking with God. Ada seperti tadi 5W2H, seperti satu journalist yang akan betul meriksa. Ada The Case for Christ. Dan itu berdasar satu jurnalis yang betul menggali firman seperti investigative detective dan reporter. Dan berdasar hasilnya dia jadi Kristen. Dia mau membuktikan kesalahan Alkitab. Tetapi ada Badeno yang media first. Berdasar media dan banyak yang lain-lain. Tapi kalau Anda tidak punya pola untuk belajar Alkitab, itu akan sini sana kemana-mana. Itu menolong untuk punya sistematika. So kami akan lihat. Tapi sebelum lihat beberapa pola, kami mau ingat tujuannya. Tujuan untuk mendalami Alkitab, BA, ada untuk mengenal Tuhan dengan lebih benar. Tujuan bukan untuk otak yang penuh sampai meledak dengan semua pengertian dan pengetahuan. Kalau tidak ada perubahan karakter, mau bertumbuh dalam iman, dalam ketaatan, mau bertumbuh di dalam kekudusan. Mau belajar dan mengerti firman Allah jelas. Dengan berapa banyak cara, apologetika, expositor, hermeneutik, exegesis, dan semua ini ada bagian daripada mendalami. Tujuan secara paling dasar itu untuk tak hanya belajar firman, tapi sampai dua arah. Firman mulai belajar aku, dan itu bukan hanya firman yang mati, tapi firman yang hidup, yang menghidupkan aku. Tujuan PA itu supaya firman betul ada di dalam aku. Tadi metode PA kalau mau, sabda ada tutorials, Walking with God, baca gali Alkitab, SABDA, observasi interpretasi, Badeno, and banyak lain termasuk Lectio Divina, thematic topic, masih banyak lagi. Ada banyak metode PA. Nah ini untuk yang bagian kedua, PA dengan AI, kami akan fokus kepada ringan introduksi untuk AI Squared. Bulan depan AI Squared adalah topik 100% untuk bagaimana betul punya satu cara untuk AI bisa fondasi untuk PA yang luar biasa. Daripada itu bisa sampai khotbah, sampai multiplikasi, sampai berapa banyak berkat yang bagus. Tapi ini hanya introduksi dan hanya 15 menit. So, mulai dengan alat. Alkitab GPT itu satu Alkitab yang conversational. Pertanyaan, apa yang bisa percakapan dengan Alkitab? Saya ngobrol. Saya tidak akan hari ini omong tentang Alkitab GPT, hanya just cicip sedikit. Mungkinkah saya punya buku yang bisa berbicara? Mungkinkah saya bisa betul conversation tidak hanya dengan Bu Yulia atau teman-teman, tapi dengan Alkitab? Jawaban sangat yes. Mulai 2015, Sabda punya satu bot kecil, dan bot itu ternyata sangat pintar, tetapi satu arah dan tidak bisa mengerti.
sejak 2024, 25, Alkitab GPT lahir sudah 3 tahun sekarang, itu harusnya 24, 23, tapi Alkitab GPT yang versi sekarang itu interaktif, bisa berdiskusi. Tadi ada pertanyaan tingkat sampai mana SDS, itu sepintar satu fakultas teologi. Itu sepintar maksimalnya ya Pak ya. Ya, dan ini dipakai untuk oral Bible translation sebagai Bible translation exegete consultant. Itu pintar bahasa asli, itu pintar untuk berapa banyak, tapi kali ini kami tidak ngomong tentang Alkitab GPT, kecuali bilang bisa berconversation. Dan apa itu? Itu sistem inovatif yang bikin studi Alkitab mendalam, bertanggung jawab, relevant dan fun. Alat bantu assistant teman ber-AI. Ini Sabda yang buat ya Pak ya? Ya. Dan itu multi-language, multi-function, multi-platform. Dalamnya ada resources minta ampun, dan itu berdasar 30 plus tahun sabda kerja dan berapa banyak mitra dan teman yang lain. So, itu sedikit cepat tentang Alkitab GPT. So, sekarang saya mau tahu cara dengan PA. Dengan AI. Dengan AI. PA dengan AI. Tapi sebelum itu satu hal lagi. Yang mujizat di belakang Alkitab GPT ini sudah terfokus. Ini sudah grounding, berarti itu sudah asumsikan orang ingin PA, ingin belajar, sudah orang Kristen. Kalau orang tidak Kristen dan bilang saya orang bukan Kristen, itu bisa dan itu mengerti. Tetapi ini sudah semua skill fokus. Tidak perlu dengan ini, itu sangat menolong. Tapi ini seperti satu pendeta yang pengalaman lama yang sudah tahu, dan sudah kami bilang, Anda mengerti firman, sekarang mendampingi orang yang mau belajar. Semua ini sudah termasuk di dalam Alkitab GPT. Tapi Anda sudah belajar fokus, berarti Anda akan sekarang bisa lihat cara dengan AI. Dan ada banyak cara. Bisa cara PA yang klasik. Bisa word study, bisa untuk intro. Semua ini plus AI. Wow. Saya sudah dengan teman kami diskusi tentang satu ayat dengan AI bisa jadi ngobrol lebih besar dan banyak lagi. Sebagai extra resource. Dan saya punya buku-buku, saya punya situs-situs, tapi dengan AI itu bisa mengembangkan cara apapun. Teman saya suka bilang, kue lebih enak lagi kalau ada frosting, ada icing, ada apa yang atasnya? Topping. Ada topping, ada yang gula warna dan semua yang bikin manisnya. AI bisa seperti itu. Atau seperti tadi, itu bisa jadi bonus. Ada dulu program dengan pertanyaan, tapi ask a friend. Saya sedang PA, and gimana ini? Bisa ask a friend. Itu satu tamu, satu guest, teman istimewa. And itu bisa untuk harusnya titik-titik berapa banyak. Okay? Nah, akan lihat dengan cepat 3 cara yang sederhana dan kreatif. Ini yang pertama, itu yang paling dulu daripada sabda. Sabda mulai PA dengan cara ini, dengan AI. Ada 4 teman, karena sabda selalu PA setiap hari hampir, dan 4 setiap kelompok, dan mereka diberi ayat yang akan mereka belajar untuk bisa bersama belajar daripada Alkitab. Tapi caranya sedikit aneh. Mereka tidak diskusi bersama ayat. Mereka buka AI, mereka coba untuk dengan AI tanya, diskusi, dan mereka just main, eksplorasi dengan AI. Satu orang dengan AI sedang main-main dan sedang lihat, studi kata. Satu orang lain, apa latar belakang. Satu orang sedang belajar tentang, satu sedang main dengan bikin lagu. Apapun yang mereka lakukan bersama, yang penting mereka bisa have fun and explore the text.
Daripada itu, setelah 15 menit selesai, teman-teman sekarang saling lihat dan mereka diskusi hasil. Dan ada satu orang yang bilang, saya belajar ini. Oh betul, dan mereka gali lebih dalam. Satu orang yang bilang, saya tadi buat lagu. Dan mereka eksplorasi bersama. Itu seperti kalau saya tahu 4 orang di pustaka dan bilang, silakan, you punya setengah perpustakaan, setengah jam belajar, pilih buku apapun, belajar apapun. Oh, ini tafsirannya, inilah itu studi kata, dan semua di-share bersama. Dan intinya itu betul eksplorasi 4 orang bersama AI dan hasil diskusi bersama. Itu cara yang gampang, siapapun bisa. Kami lakukan seperti ini dengan anak-anak remaja, dengan orang, dan itu jalan dengan luar biasa baik. Ada juga PA renungan, PA devotional. Dan satu contoh, Sabda setiap tahun, not setiap tahun, tapi beberapa tahun sudah renungan Atmosphere's Highest, Oswald Chambers. And untuk itu, caranya apa? Kami diskusi bersama, diskusi ayat, diskusi renungan. And then setelah itu, kami tanya AI, apakah insights, apa pikiran, apa observasi lain, apakah ada pertanyaan untuk diskusi, dan kami mengajak AI setelah ada kelompok bertemu dan diskusi untuk memberi masukan. Dan itu luar biasa. Kami dapat hasil renungan bersama tentang firman, hasil renungan dari Oswald Chambers, dan tambahan daripada AI yang bikin pengertian dan pandangan yang lebih dalam lagi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu scope. Dan scope ada satu perikop, satu pasal, dan scope ada 4 scope. Ada microscope sampai stethoscope. Kami lihat satu persatu. Microscope. Itu menolong untuk lihat. Kita tahu microscope sampai yang kecil-kecil, studi kata, sampai masuk ke dalamnya. Dan dengan AI bisa masuk lebih dalam dan mengerti tak hanya di sini tetapi lihat sangat dalam. Dan ada periscope. Seperti submarine itu muncul, itu lihat kiri kanan, ayat sebelum, setelah, dan konteksnya sangat menolong. Dan dengan AI bisa mengerti bagaimana ayat Yohanes 3:16 dan Musa dan ular di dalam ayat 14 dan 15, apa kaitannya? Dengan teleskop bisa lihat jauh daripada perjanjian lama, kejadian sampai wahyu. Bisa lihat seluruhnya, grand maiden narrative of scripture. Bisa lihat dari kitab ini dan sejarah dan latar belakang. Teleskop menolong untuk lihat tidak di tempatku tetapi sampai awal daripada kitab, alasan, konteks, sejarah, penulis, referensi silang. Saya mau tahu kasih dari awal Alkitab sampai akhir dan khususnya kasih dari Tuhan. Teleskop dengan AI. 5 menit lagi, Pak. Dan endoscope. Endoscope itu satu yang dipakai untuk bisa lihat di dalam paru-paru, di dalam usus, di dalam seorang. Dan untuk bagaimana, tidak hanya endoscope, tapi stethoscope. Dan stethoscope itu untuk dengar dan lihat kondisi hatiku. Dan ternyata endoscope dan stethoscope adalah alat medis yang akan dipakai untuk lihat dalam seorang kondisinya. Dan dengan AI dan 4 scope ini, ada cara plus AI yang luar biasa untuk lihat paling dalam, lihat seputar dan luasnya. Tapi untuk bisa lihat hati dan kondisi Anda. Lebih lagi dengan AI. So, cara itu ada 3 cara yang sangat ringan. Saya sekarang mau sebagai intro dalam 2-3 menit terakhir seperti apa AI squared, dan saya tidak akan panjang lebar, saya hanya akan memberi satu intro sangat cepat. AI squared itu 4 langkah, awali, amati, investigasi, itu masuk di dalam teks Alkitab. Seperti gambar, ada teks Alkitab dengan fokus. Kami masuk dan lihat AI, kuadrat. Berarti ada AI lagi, ajaran, artinya.
dan implementasi keluar dengan sesuatu dari teks dan taat kepada firman-Nya. Itu method AI squared. Dan akan lihat versi pendek, versi yang paling gampang. Sekali lagi, AI squared itu method PA untuk pemahaman Alkitab, itu manfaat AI, itu berdasar AI. AI sebagai assistant, sebagai teman, sebagai satu alat plus untuk lebih mengerti Alkitab dengan tanggung jawab, dalam, terarah, beresep, dan fun. PA dengan AI dan AI squared. Dan ini contoh orang yang nyata memakainya daripada Zoom, kanannya, anak SMP, SMA, staff, daripada STT, let's kira itu berita hidup, dan semua pakai itu. Dan khusus anak remaja yang paling suka dan pintar untuk itu. Roadshows and boot camps. Now, dengan cepat saya akan bilang, saya akan skip ini untuk bisa just ini detailnya, dan minggu depan tak hanya detail tapi hands-on, sebulan depan, dan akan betul belajar dengan lebih dalam. Tapi saya tanya, apakah siap ber-PA dengan AI squared, dan versi AI squared light atau ringan, dan siapapun bisa. Kami akan dengan satu prompt akan bisa. So, bulan depan secara lengkap dan dalam. Tetapi ini intinya. Ini hampir sejenis cheat sheet. Kalau langkah pertama ada awali dengan doa, dan dengan teks, dan mulai amati apa yang ada pertanyaan yang akan sangat nolong. Karena investigasi betul menggali mind sampai lihat apa yang adanya, dan mulai tidak hanya gali tapi mengerti. Ada pertanyaan yang bagus untuk itu. Dan daripada itu mulai refleksi dan mikir, apa ajarannya, artinya untuk aku, seperti apa implementasinya, bagaimana saya bisa taat dan aplikasi firman. Ada pertanyaan untuk semua ini. Siap? Pertanyaan, observasi, diskusi, refleksi, dan aplikasi. Dan Anda bisa dalam satu prompt untuk ayat atau perikop atau pasal apapun dilakukan seperti ini. Dengan satu prompt. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya mau belajar dari Yohanes, dari Daniel, daripada manapun. Tolong memberikan 3 pertanyaan observasi, 3 pertanyaan refleksi, dan 3 pertanyaan aplikasi. Dan hasilnya, daripada itu sudah cukup untuk bisa PA dengan mulai observasi, berarti betul amati yang ada. Dengan diskusi dengan teks, betul apa, investigasi, tanya jawab, 5W, 2H. And then dari itu mulai refleksi untuk apa inti ajaran, arti untuk aku, dan 3 pertanyaan aplikasi. Jadi kita itu minta AI untuk memberikan 3 pertanyaan observasi ya Pak. Terus yang jawab siapa? Kami. Kita. Dengan diskusi. Yang jawab bukan AI ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan AI yang bikin, tapi kita yang harus jawab. Seperti ini 3 pertanyaan observasi. Apa yang mendorong Nikodemus datang? Apa 2 hal yang Yesus kata tentang lahir baru? Apa yang Yesus nyata? Ini sudah cukup untuk PA yang sangat bagus, sungguh. Ya. Dan diskusi. Mengapa Yesus menggunakan ilustrasi? Apa antara terang dan gelap? Dan refleksi. Sampai kepada langkah konkret apa yang dapat saya ambil minggu ini. Bagaimana saya dapat membagikan kasih Allah dan kebiasaan apa yang dapat saya bangun. So method ini itu akan belajar bersama, tetapi dengan satu prompt sudah bisa. Dan saya akan memberi contoh dari itu sebagai penutup. Berarti ini sebentar. Okay, hampir. Okay. And so kami akan coba prompt ini sebagai penutup untuk lihat seperti apa hasilnya yang di sini. Alright, dapat klik. Okay.
Tara, 3 pertanyaan observasi, diskusi, and so dengan ini, dengan cara yang sangat ringan, saya sudah bisa AI squared. Nah, AI squared jauh lebih dalam, bisa sampai persiapan khotbah, sampai multiplikasi, tetapi untuk remaja atau kelompok kecil yang tidak siap, dengan klik, mereka sudah punya cukup untuk mulai. Jadi ini pertanyaan panduan untuk PA ya Pak ya? Jadi anak-anak remaja yang jawab, kita yang jawab. Jadi AI menjadi teman untuk membuat pertanyaan bagi kita, sehingga kita bisa PA. Ya. And ini jangan dibaca pertanyaan tadi. Ya Pak, waktu sudah habis nih Pak. Itu habis, tetapi 1 menit lagi. Ini pertanyaan, dan kalau Anda mau, ini mulai menjawab apa yang Yesus katakan. And so tadi pertanyaan. Bapak Ibu tidak boleh curang ya, harus jawab diri sendiri dulu, baru nanti untuk nyocokin, saudara bisa minta jawab. Dan setelah Anda dengan jawab. So, setelah Anda sudah dalam kelompok diskusi ini, sekarang bisa lihat daripada AI. Apa Yesus katakan tentang lahir kembali? Mengapa Allah mengutus ke dunia? And dengan ini jadi satu cara untuk PA bersama AI, cara yang gampang, ringan, yang siapapun, khususnya anak muda, remaja, atau guru sekolah minggu, atau daripada SD atau sekolah Kristen, atau siapapun di gereja, Anda sekarang bisa PA dengan AI. Terima kasih.